Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk anak-anak kelas 7 SMP Negeri 5 Batu yang berbahagia dan saya banggakan, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Tita Riani. Anak-anak boleh manggil saya Bu Tita. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan materi tentang COVID-19. Jadi mulai dari apa itu virus corona, bagaimana gejalanya kalau kita terinfeksi virus corona itu, kemudian bagaimana cara penularannya, sampai yang terakhir adalah yang paling penting, bagaimana cara pencegahan agar kita tidak sampai terinfeksi virus corona. Jadi anak-anak silakan diperhatikan dengan baik-baik materi yang akan saya sampaikan, karena nanti juga akan ada tugas yang harus kalian kumpulkan. Selamat menyaksikan materi yang akan saya sampaikan. Baik, kita akan belajar tentang COVID-19. Lindungi diri, lindungi sesama. Yang pertama kita mengenal tentang virus corona dulu ya. Ya, virus corona adalah keluarga penyebab penyakit atau patogen. Penyakit yang disebabkan infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus corona tidak bisa memperbanyak diri kecuali dengan menginfeksi makhluk hidup. Selanjutnya, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Kemudian virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Dan untuk di Indonesia, virus corona masuk per 2 Maret 2020 dan terus meningkat sampai saat ini. Grafiknya bisa kita lihat untuk tren data harian kasus positif COVID-19 di Indonesia. Grafiknya meningkat terus. Data terakhir per 12 Juli 2020, konfirmasi positifnya sudah mencapai 75.699. Dan tingkat kematian akibat COVID-19 ini adalah sekitar 4,9%. Kemudian untuk peta sebaran COVID-19 di Kota Batu, update tanggal 12 Juli 2020, bisa kalian saksikan sendiri di layar ya. Untuk jumlah ODR, OTG, ODP, PDP, dan konfirm positifnya bisa kalian perhatikan. Dan sampai terakhir tanggal 12 Juli itu sudah ada 125 yang positif COVID. Dan kita akan mengenal istilah dalam COVID-19 yang sering kita dengar, yaitu ada ODR, orang dengan resiko, merupakan orang dengan riwayat perjalanan dari wilayah yang terjangkit virus corona. Kemudian ada OTG, orang tanpa gejala, ada ODP, orang dalam pemantauan, dan ada PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. Selanjutnya untuk gejala COVID, mirip dengan gejala flu, yaitu demam dengan catatan lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, kemudian sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernafas, sakit kepala. Dan masa inkubasi virus ini adalah sekitar 14 hari. Jadi bisa jadi kalian sudah terjangkit tapi masih belum menunjukkan gejalanya. Kemudian untuk cara penyebaran COVID-19, seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin. Kemudian bisa memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan bisa dengan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dan COVID ini bisa menyerang siapa saja. Berikutnya cara penularan virus corona yang sering terjadi. Ada beberapa cara yang sering terjadi, yaitu di antaranya kontak dengan benda yang sering tersentuh, tidak menjaga kebersihan tangan, kemudian tidak menerapkan etika batuk dan bersin, terjadi interaksi dengan banyak orang, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah yang terjangkit,
dan sebagainya. Dan kemudian untuk cara pencegahan COVID, karena hingga kini belum ditemukan vaksin yang mengatasinya, maka kita harus melakukan pencegahan, yaitu melalui rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, mengenakan masker, menghindari bersentuhan, tidak menyentuh area wajah, kemudian etika bersin dan batuk, hindari berbagi barang pribadi, bersihkan perabot rumah, melakukan physical distancing, selalu mencuci bahan makanan, dan tingkatkan imunitas tubuh. Karena virus corona bisa mudah sekali menjangkit orang yang daya tahan tubuhnya lemah, sehingga kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Kemudian untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar, ada beberapa langkah, ada 6 langkah di sini yang bisa kita lakukan. Bisa kalian lihat di gambar ini. Ya, ada 6 langkah, yaitu dengan menggosok kedua telapak tangan, menggosok punggung dan sela-sela jari, menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari, mengunci, dan seterusnya. Dan kemudian untuk cara menggunakan hand sanitizer yang benar, yang pertama adalah pilihlah hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Kemudian teteskan hand sanitizer ke kedua tangan, gosok sela-sela jari dan seluruh tangan selama sekitar 20-30 detik. Dan biarkan hand sanitizer ini mengering dengan sendirinya. Jangan mengeringkan hand sanitizer dengan apapun, termasuk tisu ataupun handuk. Ya, jadi biarkan dia mengering dengan sendirinya. Dan selanjutnya, untuk cara menggunakan masker yang benar. Jadi ada cara agar masker itu benar-benar berfungsi untuk menghindari atau mencegah corona masuk ke tubuh kita. Yang pertama adalah cuci tangan dulu sebelum dan setelah menggunakan masker. Kemudian masker harus menutupi bagian hidung dan mulut, membukanya dari belakang, jangan menyentuh bagian tengah masker. Kemudian sering-seringlah mencuci masker tersebut setelah digunakan. Demikian, terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan materinya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya nanti. Kemudian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di rumah aja. Kalau misalkan keluar rumah ya gunakan masker, tetap jaga jarak. Dan saya terus sampai ketemu nanti di SMP Negeri 5 Batu kita yang tercinta ini setelah pandemi berakhir. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.